كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pensyarahnya siapa buku ini? Syekh Utsman ibn Abdullah As-Salimi. Beliau mengatakan, wa ta'riful bid'ah, definisi bid'ah. Kata beliau, hiya kullu ma udkhila fid din ala jihati ta'abbud. Kullu, segala sesuatu, ma udkhila fid din, yang dimasukkan dalam agama ini, ala jihati ta'abbud, ya, dengan cara tujuan untuk ta'abbud, ibadah. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan dalam agama ini dengan tujuan untuk ta'abbud, tujuan ibadah. Walaisa minhu, dan bukan bagian darinya, bukan bagian agama. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan dalam agama ala jihad ta'abbud, dengan tujuan ta'abbud, walaisa minhu, dan bukan bagian dari agama. Fala yajuzu li syakhs, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang ayatrukas sunan, untuk meninggalkan sunnah-sunnah, wa ya'mala bil istihsanat, dan mengamalkan istihsanat. Istihsanat itu anggapan baik, ini baik, ini baik, ini baik. Sawa'un fil ibtidaiyah au fil kaifiyah, baik pada perkara permulaannya atau fil kaifiyah. Lihat kata beliau, kullu ma udkhila fid din. Jadi ketentuan bid'ah itu apa? Segala sesuatu yang dimasukkan dalam agama. Jadi bid'ah itu ada pada perkara apa? Ad-din. Kemudian ala jihad ta'abbud, dengan niatan untuk ibadah. Walaisa minhu, dan bukan bagian dari agama. Jadi ketentuan bid'ah apa? Fiddin, bagian agama, digolongkan bagian agama dengan tujuan ibadah. Nah, kemudian beliau mengatakan tidak diperbolehkan seseorang itu meninggalkan sunnah, namun justru dia memilih istihsanat. Istihsanat ini anggapan memandang ini suatu amalan baik menurut dia, itu namanya istihsanat. Baik fil ibtidaiyah atau fil kaifiyah. Ibtidaiyah itu permulaan, dari awal. Atau fil kaifiyah, atau dalam bab al kaifiyah, tata caranya. Anda ingatkan kepada antum, ikhwan, ini teman-teman udah sampai Jakarta, besok lusa tuh nyampe di sini. Tolong yang belajar bahasa Arab segala macam tentang perenang tuh belajar sama Ustaz Idil, Ustaz Firhan, ya, manfaatkan, maksimalkan. Ana udah males untuk ngajar bahasa Arab dari awal, ngulang. Mereka yang sekarang pulang dari Yaman itu semuanya dulu belajar sama ana semua. Jadi antum sendiri nanti minta sama mereka ajari bahasa Arab, ajari sorof dan yang semisalnya. Ilmu dari pemula-pemula, belajar sama mereka. Paling besok lusa sudah ada di Palembang ini tadi. Kemudian di sini disebutkan fahamantum ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu memunculkan dari awal, atau fil kaifiyah. Fil kaifiyah itu bid'ah itu
Sudah asal ibadahnya ada, namun tata caranya yang dimunculkan. Atau istilah sebagian para ulama, mereka menyebutnya, ini kalau Syekh Utsman As-Salimi menyebutnya apa? Ibtidaiyah dan kaifiyah. Kalau sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syatibi menyebut bid'ah itu ada dua. Kalau di sini kan antum bisa simpulkan, Syekh menyebutkan bid'ah itu ada dua. Bid'atun ibtidaiyah, bid'atun kaifiyah. Nah, atau sebagian para ulama menyebutnya bid'atun asliyah wa bid'atun idhafiyah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah asliyah, yang kedua bid'ah idhafiyah. Al-ibtida' bil bid'ah mithlul ihtifal bi lailati asy-sya'baniyah. Bid'ah ibtidaiyah, ibtidaiyah itu maksudnya apa? Memang muncul baru gitu loh, tidak ada asal sama sekali. Seperti perayaan malam Sya'baniyah, mereka sebut malam Sya'ban. Biasanya kapan malam Sya'ban ini? Malam nisfu Sya'ban. Au lailati sab'in wa isyirin, atau malam ke-27 min Rajab. Dikenal malam apa ini biasanya? 27 Rajab, malam apa? Khalifah. Perayaan apa malam 27 Rajab? Wandi. Perayaan apa? Surah Mi'raj. Wa ihya'iha bis salah, dan menghidupkannya dengan salat. Ini tadi malam nisfu Sya'ban atau malam 27 Rajab. Namanya ini bid'ah ibtidaiyah atau bid'ah asliyah. Ada dalilnya? Tidak ada. Semua dalil yang menunjukkan ke sana tidak ada yang sahih. Au takhsis azkarin lil layali au ayyamin ma'lumah wa adadin ma'lum bila dalilin anin nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi, atau mengkhususkan zikir-zikir pada malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu dan bilangan-bilangan tertentu tanpa adanya dalil dari Nabi SAW. Ini dikenal dengan bid'ah apa? Bid'ah ibtidaiyah, atau istilah lain bid'atun asliyah. Yang nyebut bid'at asliyah ini Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan dalam kitab Al-I'tisam, bid'ah itu ada dua, ada bid'atun asliyah, ada bid'atun idhafiyah. Dulu anak punya kitab Al-I'tisam itu 2 jilid. Qadar lama syafa'al, bukan qadar lah sih. Kitab itu dijual. Anak jual sama Yusuf yang suka ngantar di catering itu. Anak jual ke dia. Niat tuh jual yang 2 jilid, mau beli yang 3 jilid. Yang 3 jilid belum kebeli, yang 2 jilid udah terjual. Nah, itu tadi. Itu kitab bagus. Berisi kaidah-kaidah, qawaid usul fikih dan yang semisalnya terkait dengan bid'ah. Itu kitab rujukannya para ulama. Al-I'tisam, karya Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, kitab bagus sekali. Al-I'tisam, karya Al-Imam Asy-Syatibi. Jarang kan dengarnya? Ya, ustaz-ustaz jarang kan? Nah, itu tadi. Mana bilang sekarang itu tidak seperti dulu. Kalau dulu santri dikenalkan dengan pelajaran kitab, ustadz-ustadznya juga orang yang bergelut dengan kitab. Kalau sekarang ustadz-ustadz sekarang, mohon maaf, sibuk ngonten, pengurus pesantren sibuk ngonten, ya benar? Iya. Antum tanya ustadz kadang, ya. Sumber hadis-hadis, sumber asar. Kalau mau cari asar asas sahabat, nyarinya di kitab apa kira-kira? Sumber-sumber ya. Madhon aqwalis sahabah, madhon atharis sahabah. Kitab yang mengumpulkan sumber-sumber ucapan sahabat. Mungkin di zaman sekarang, orang yang zaman sekarang ya,
Ditanya ustadz-ustadz zaman sekarang, maksudnya itu yang zaman sekarang itu yang lahir dari pondok pesantren yang sudah mengenal jet-jet, ya mungkin nggak tahu, kalaupun tahu sedikit. Apalagi sekarang pondok pesantren sudah jarang melengkapi fasilitas para penuntut ilmu untuk kitab-kitab Arab. Jadi kadang tidak pernah lihat sama sekali kayak apa sih kitabnya. Ya enggak, kayak apa? Ya penuntut ilmu itu diantara keistimewaan seperti itu. Ya tahu, oh iya ya. Antum baca buku, disebutkan ada kitab mungkin misalkan, disebutkan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Oh ini loh Majmu' Fatawa itu bukunya. Ketika antum baca buku ada kitab namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, oh kayak ini. Jadi nyantri itu, antum kan kalau antum baca buku itu kan ada sering ditaklik gitu loh. Nah, kalau dulu ana cari. Makanya kalau ke Yaman nggak lengkap maktabanya. Ketika misalkan ditulis di sini misalkan catatan kaki Ad-Duror Saniyah, ana cari kayak apa sih? Oh kayak gini kitab Duror Saniyah. Oh kayak gini. Antum kepikir nggak kayak gitu? Untuk masuk maktabahnya aja. Oh kayak gini ya kitab Majmu' Fatawa. Oh kayak gini Fathul Bari. Jangan-jangan selama antum mondok sampai antum jadi ustad dakwah, antum belum pernah matanya antum melihat Fathul Bari. Ya enggak? Nah, kalau antum belum berarti jiwanya antum belum menyerap dengan ilmu. Berarti belum. Ilmu itu belum meresap di jiwa. Belum meresap, merasakan. Maksud antum kalah sama orang-orang yang awam. Ya toh? Ini lagi ada ustazah sama ustadz nikah lagi viral. Ya. Ustadz dan ustazah nikah. Dipoto maharnya apa? Hilyatul Auliya. Kitab Hilyatul Auliya karya Al-Asbahani. Tahu kitab Hilyatul Auliya? Kira-kira siapa yang nikah lagi viral? Jawa Timur, Akhtamah. Ustadz dan ustazah nikah barusan, maharnya kitab Hilyatul Auliya. Nggak punya kita, Yopin yang punya. Ana tuh kadang kita nggak punya kitab, tapi ana tahu ada orang-orang yang kenal sama ana, dia punya. Yopin punya Hilyatul Auliya. Kita nggak punya, tapi Yopin punya. Ustazah itu minta mahar. Ya. Nah, maksudnya gini, maksud ana intinya, orang awam pun ngerti loh di kitab. Bukan awam sih sebenarnya, orang NU ini. Enggak awam. Ustazah dia. Nah. Di reject aja. Jelas? Nah seperti itu. Jadi penting juga antum tahu kitab ya. Sama kayak khalifah, antum kerja, antum tahu kan nama alat-alat untuk antum mana tadi? Nah, itu tadi. Kalau kira-kira antum tidak ngerti itu tadi, aib tidak bagi antum? Aib. Kalau antum jadi ustadz harus tahu antum kitab. Kalau antum tidak ngerti, aib bagi antum. Ya benar? Ustadz, nanya ustadz. Kitab Audhul Masalik. Kitab apa itu Ustaz? Oh, itu kitab Syarah Al-Usul As-Salasah. Atau ada yang tanya antum, Ajurumiyah itu kitab apa Ustaz? Oh, ya Ajurumiyah itu kitabnya usul fikih. Padahal kitab nahu. Ya toh? Aib bagi antum. Sama lah antum tadi ditanya, Ustaz, asam mempen amat itu berapa?
Nah, itu antibiotik itu, padahal bukan antibiotik itu. Ya toh? Ya enggak? Nah, seperti itulah. Dari mana antum bisa mempelajari itu tadi? Enggak ada pelajaran, antum dikenalkan enggak? Ini apa namanya? Antum ngerti alat-alat itu kan belajarnya bertahap toh? Nah, itu tadi sama bertahap. Kapan? Enggak sekaligus. Bertahap dari sekarang. Oh, ini syarahnya ini, Sunan Tirmidzi punya syarah, syarahnya Tuhfatul Ahwadi, ada syarah lagi ini, ada syarahnya lagi ini, ada syarahnya ini. Apakah setiap alat itu antum punya? Antum ngerti alat-alat itu? Terkait dengan anatomi segala macam, alat-alat yang otot mengotot segala macam tahu? Tapi tidak mesti antum punya kan? Sama, jadi ustadz itu tidak mesti antum punya tapi antum tahu. Faham? Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Kalau antum nanti kalau aku udah jadi ustadz baru aku akan belajar. Suwen katong jawab. Apa suwen itu? Kelamaan nih. Ya, bener. Kelamaan. Belum tentu antum bisa dalam waktu sekejap menghafal sekian banyak kitab. Itu pentingnya antum dimulai dari sekarang. Faham? Tadi berkaitan dengan kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi. Kemudian kata Syekh Utsman As-Salimi, mithlul kaifiyah. Contoh al-kaifiyah. Ghairul masyru'ah, contoh kaifiyah yang tidak disyariatkan, qira'atu ayatil kursi ba'da salawatil khams, ba'da salawat. Membaca ayat kursi setelah salat. Bisautin murtafi, dengan suara yang meninggi, wa bisautin jama'i, dengan suara berjamaah. Difahami? Baca ayat kursi setelah salat disunahkan enggak? Disunahkan, tapi dengan cara bisautin murtafi, bisautin jama'i, itu enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Wa raf'us saut, dan mengangkat suara. Bidzikr, dengan zikir, khalfal janazah, di belakang jenazah. Wa mithlul hajj ilal kubur, contoh haji ke kuburan. Fal hajj khasun bidzahab ila Mekah, haji itu khusus berangkat ke Mekah. Wa ada il manasik hunaka, menunaikan manasik di sana. Fa hadzal bid'ah mushtaraka mukhtara'ah, ini bid'ah yang bersyarikat, yang diada-adakan. Wa fil kaifiyah a'ni anna qira'atul kursi, anna qira'ata ayatil kursi mustahabbatun. Tentang kaifiyah ini yang kumaksudkan, qira'atul kursi, membaca ayat kursi itu mustahab, sunnah. Khalfa kulli salawat al-mafruḍah, di belakang, di ujung setiap salat 5 waktu. Itu sunnah ya ikhwan. Walakin bi ghairi sautin murtafi wa bi ghairi sautin jamaah, dengan tanpa suara yang ditinggikan, dengan tanpa suara berjamaah. Wa mithlu qiraatil Qur'an indal kubur, baca Al-Qur'an ketika di kuburan. Contohnya juga wabil ujrah, dan dengan upah. Ada juga loh orang gini, dia baca Al-Qur'an di kuburan, nanti diupah dia. Ya, pernah dengar? Khatam kalau 30 juz misalkan sekian bayarannya. Fabtada'ul qira'ah indal kubur, sehingga mereka memunculkan bid'ah ketika di kuburan dengan membaca Al-Qur'an. Wa akhdhil ujrah wal amwal, ngambil upah, ngambil harta orang lain. Wa khada'ul awam bihadzal ibadah, menipu orang awam dengan ibadah ini tadi. Nanti kubacakan Yasin atau baca Al-Quran 30 juz di kuburan. Kalau Yasin saja 500.000, kalau 10 juz 1 juta, tapi kalau mau 30 juz 3 juta nanti kubacakan ke kuburan. Kira-kira kalau baca benar enggak kira-kira? Kalau dia baca benar, anggaplah secepat-cepat dia baca 15 menit lah. 15 menit 1 juz, butuh berapa? Ya, 15 menit 1 juz, 30 juz berapa berarti? Berapa jam? Gimana hitungnya? Gimana Khalifah? 15 menit 1 juz. Butuh berapa jam tuh? Kalau 3 juta per 30 juz baca di kuburan, bacanya 15 menit, antum bisa baca 15 menit per juz, berarti butuh berapa jam?
15 menit kali 30 toh. Jadi 4.450 4.500 jam menit kan? 4.500 menit. 450 menit berapa jam itu? Hah? 7,5 jam. Kamu main 3 juta sih kok kuburan. Besok antum cari lagi kuburan lain. Ya toh? Kalah tuh gaji manajer Pertamina. Ya enggak? Nanti pergi lagi besok lagi kuburan lain. Terus antum bawakan hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran di kuburan pada orang yang meninggal dunia. Bahwasanya dia akan diangkat derajatnya, terus diamankan dari siksa. Orang-orang awam duit kan, kalau ada orang meninggal itu kan biasanya banyak amplop kan 33 juta itu dikasihkannya aja, udah bacain Al-Quran di kuburan. Nanti pergi lagi kuburan lain, atau bantu senyum-senyum Abdul Razak, atau mau ngambil job baca Quran di kuburan, lumayan 3 juta satu kuburan, atau sehari aja cukup. Berarti berapa tadi? 7,5 jam kayak. Nah 7,5 jam itu kan kerja sehari kan, ngantor 8 jam, duduk atau di kuburan. Dan ini nyata, ada yang seperti ini. Dulu ada di tempat kami di kampung, ada orang yang meninggal, memang orang kaya dia. Jadi dia kasih upah, dia di kuburan tuh di tenda. Banyak yang dikasih tenda kuburan tuh. Selama sepekan itu dia buka baca Al-Quran. Siapa yang khatam dikasihnya sekian, siapa yang khatam sekian. Ya namanya orang kampung sih, butuh duit ya baca aja gitu loh kan. Jadi memang ada yang dibilang sama Syekh ini ada. Jadi faham bid'ah dalam bab kaifiyah ini tadi, sebenarnya ibadahnya itu ada dalilnya. Qiraatul Quran ada dalilnya. Namun ketika dilakukan di kuburan dengan tujuan seperti ini tadi, itu bid'ah. Kemudian kata beliau, fa qiraatul Quran ibadatun azimah. Baca Al-Quran itu ibadah yang azimah. Walakin fi ghairi hadzal mawadhi', akan tetapi bukan di tempat-tempat seperti ini, bukan di kuburan. Wa bi ghairi ujratin, dengan tanpa upah baca Al-Quran itu. Ya ikhwan, bedakan antara antum baca Al-Quran dengan ta'limul Quran. Faham? Jadi ibadah itu ada dua. Ya, ada dua. Kita punya kitab 2 jilid. Judulnya apa? Akhdhul ujrah ala a'malil qurab. Menghukum mengambil upah pada amalan-amalan ibadah. Itu kitab bagus. 2 jilid. Jadi antum harus bedakan. Ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadatun lazimah, ada ibadatun muta'addiyah. Kalau istilah sebagian orang nyebutnya ibadah mahdhah. Apa ibadah yang lazimah? Ibadah yang lazimah itu ibadah yang antum kerjakan manfaatnya hanya untuk pada antum. Ya. Ibadah yang antum kerjakan manfaatnya hanya pada diri antum. Itu namanya ibadah yang lazimah. Nah, ibadah yang lazimah seperti ini tidak diperbolehkan mengambil ujroh upah padanya. Contoh, qiraatul Quran. Pahalanya itu murni pada antum. Faham? Manfaatnya murni pada antum. Tidak boleh antum ngambil upah atas bacaan Al-Quran. Faham? Upah ya, beda dengan hadiah. Antum ngaji, tahu-tahu dia ngasih hadiah. Ya, itu ibadah yang lazimah. Misalkan contoh, antum disuruh ngaji di acara nikahan, boleh apa enggak? Misalkan kalau ada pengajian kayak gini, sebelum pengajian kita mulai dengan baca Al-Quran. Wandi, baca Al-Quran. Nanti tunggu, besok antum mulai kapan-kapan sekali-kali antum anak suruh sebelum belajar baca Al-Quran dulu. Ya, boleh apa enggak? Anak mau tanya dulu, boleh apa enggak?
sebelum mulai ngaji baca Al-Quran? Boleh. Kita melihat di YouTube Darul Hadis, sudah kita bahas, udah lama. Nah. Misalkan tadi ya, terus di acara nikah dan semisalnya, nanti selesai dia dikasih uang, karena dia bukan sifatnya upah, hadiah, itu boleh saja diambil. Namun kalau yang sifatnya dia minta upah itu tidak boleh. Jadi ibadah yang kedua, ibadah yang muta'addiyah, mengajarkan. Ketika antum mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, ada manfaat yang didapat oleh orang lain tersebut? Ada. Nah, manfaat yang didapatkan oleh orang lain tersebut, nah itu tidak masalah untuk dia menerima upah. Paham? Itulah kesimpulan keterangan yang ada. Kalau ruqyah, nah ini pertanyaan. Kalau ruqyah, boleh apa tidak minta upah ruqyah? Nah, Anda dapat faedah, ya kawan. Untuk ruqyah itu sebenarnya tidak boleh minta upah, tidak boleh. Terus gimana yang kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri yang dia minta kambing? Itu sebenarnya bukan upah kata para ulama, tapi ju'alah. Al-ju'al. Beda ujroh, beda al-ju'al. Apa perbedaannya gini? Kalau ujroh berhasil tidak berhasil, itu antum bayar. Kalau ju'ala, itu antum bisa memberikan jaminan. Saya ruqyah, sembuh, kamu kasih upah. Jadi timbal balik yang masing-masingnya pasti mendapatkan. Itu yang Anda baca. Tapi wallahu alam, perlu dicek lagi. Jelasnya sebagian para ulama mengatakan tindakan Abu Sa'id itu bukan upah, tapi al-ju'al. Ju'al itu ju'alah bahasanya. Itu kepastian. Ada pergantian itu jelas. Kalau upah itu gini, anak ngajari Al-Quran, mau pinter enggak pinter, yang penting anak sudah ngajari. Fahami? Itu namanya ujroh. Tapi ketika anak mengajari dan pasti antum bisa, anak jamin antum bisa, sampai bisa, maka itu namanya al-ju'al, seperti itu. Namun Allah alam ya. Fal muhim ya ikhwan, kata beliau, fa kullun yaqra li nafsihi aw yatasaddaq 'ala al-fuqara 'ala al-qurra wa yughnawna an talabid dunya wal munfiq yu'jar tilqaiyan wa kadzal qari fa kullun ma'jur. Ya. Kata beliau ini ujrah dengan tanpa pahala, ya. Dengan tanpa upah. Ya. Jadi kalau mau baca Al-Qur'an tanpa upah. Apa bentuknya? Fa kullun yaqra li nafsi. Masing-masing orang baca untuk diri dia pribadi. Aw yatasaddaq 'alal qurra, atau ketika ada yang bersedekah untuk para qurra'nya tadi, ya. Wa yughnawna an talabid dunya, sehingga mereka dicukupkan dari nyari dunia. Wal munfiq yujar tilqaiyan, maka orang yang berinfak tadi dia diberi pahala secara langsung. Wa kadzal qari fa kullun ma'jur, demikian juga orang yang membaca masing-masingnya dapat pahala. Difahami? Kata beliau, qiraatul Quran ibadah yang sangat agung, akan tetapi tidak diperbolehkan di tempat-tempat yang seperti tadi, kuburan, apalagi tanpa upah. Itu yang benar. Kalau ada qori dia baca, ada orang sedekah karena dia supaya murojaah, supaya mungkin untuk menjaga ini tadi, masing-masing dapat pahala. Memang selayaknya seperti itu. Kalau ada orang hafal Al-Quran, selayaknya perlu diperhatikan para hufadzul Quran. Fokus dia murojaah, fokus dia ngajar, disupport biayanya, dibantu biayanya. Harus selayaknya seperti itu. Jadi dia dicukupkan, dia fokus untuk menjaga syariat ini tadi, menjaga ilmu ini tadi. Wa kam bid'un fil alam,
Nas'alullaha at-taufiq lil muslimin ila al-amal bil Qur'an was sunnah 'ala al-wajh sahih 'ala ma kana 'alaihi sahabah. Betapa banyaknya kebid'ahan di alam semesta ini, ya. Kita memohon kepada Allah at-taufik bagi kaum muslimin untuk beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan cara yang benar sesuai dengan yang di atasnya para sahabat. Fali idhami hadzal din anna Allah taala la yaqbalu siwahu wa la yaqbal al-khalat fihi fadinu Muhammadin safiyun naqiyun. Dikarenakan besarnya atau dikarenakan agungnya agama ini, maka Allah azza wajalla tidak menerima selain agama Islam dan tidak menerima al-khalat, sesuatu yang bercampur padanya. Maka agama Nabi Muhammad SAW adalah safi taqi atau safi naqi, bersih lagi suci. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala mithlil baydha, aku tinggalkan kalian di atas perkara yang sangat putih, ya, ala mithlil baydha, di atas cahaya putih. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.